Pagi guys, ketemu lagi di channel saya Simon Daily. Pagi hari ini kami lagi perjalanan menuju kantor, sudah di Hilmaziaya. Baik, pagi hari ini saya pengen cerita mengenai kredit. Banyak nasabah kita, banyak kawan-kawan dulu sering bilang, kok kredit saya ditolak ya, padahal usaha saya bagus, tapi kenapa permohonan kredit saya ditolak nih? Atau ada juga yang bilang agunan saya besar, agunan saya luas, tapi kenapa kredit saya tidak disetujui oleh bank? Banyak hal, keluhan-keluhan dari kawan-kawan nasabah juga mengenai perkreditan. Kenapa bank itu padahal usahanya bagus, agunannya bagus, namun tidak mau memberi kredit. Nah, ini saya akan coba menjelaskan secara sederhana, tidak memakai bahasa-bahasa yang akademik mungkin, atau bahasa perbankan yang sulit. Baik, dalam pemberian kredit, pihak bank itu akan selalu berhati-hati. Nah, ini yang penting. Kita akan selalu berhati-hati. Mengapa? Karena uang yang kita salurkan itu adalah uang masyarakat. Nah, jadi kita tidak mau bahwa kredit, uang yang kita salurkan kepada peminjam itu malah jadi macet. Ada beberapa hal, prinsip dasar dalam pemberian kredit. Kalau di perbankan kami menyebutnya dengan prinsip 5C. 5C. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam sebuah keputusan pemberian kredit. Jadi dalam melakukan analisa, melakukan keputusan pemberian kredit. Apa itu 5C? Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah capacity, yang ketiga adalah capital, keempat kolateral, dan kelima adalah condition atau kondisi. Baik, 5 hal ini merupakan prinsip dasar yang akan dihitung dan dianalisa oleh bank untuk memberikan keputusan pemberian kredit bagi calon debitur kami. Baik, apa itu karakter? Jadi dari 5C yang saya sampaikan tadi, memang tidak sembarangan bahwa C pertama itu adalah karakter. Jadi karakter adalah paling penting bagi keputusan pemberian kredit bagi para peminjam. Karakter itu adalah kita harus mengetahui sifat-sifat dari nasabah kita, dari calon peminjam. Apakah dia orangnya baik, apakah orangnya misalnya rajin beribadah, tidak suka menipu, tidak suka judi. Dia mempunyai karakter-karakter yang baik, yang juga disenangi di masyarakat. Nah, ini sangat penting bagi analis kredit untuk mengetahui sejauh mana dia memahami karakter nasabahnya itu. Makanya perlunya seorang analis untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya mengenai calon debitur, ya, calon peminjam ini. Apakah dia mempunyai banyak arisan yang menunggak? Nah, ini juga. Apakah orang yang suka main judi? Nah, ini kita harus hati-hati di dalam memberi keputusan pemberian kredit. Yang kedua adalah capacity, kapasitas, ya. Kapasitas ini berbicara mengenai kemampuan dari seorang calon debitur itu untuk mengelola usahanya. Kemampuan, dia punya kapasitas. Misalnya dia usaha jual beli hasil bumi, karet, ya, dia punya kapasitas untuk menjalankan jual beli itu. Dia harus bisa menghitung susut, berapa susutnya nanti bila dia beli dari masyarakat, terus dia akan kirim ke toke, berapa susutnya dia harus hitung. Dia harus punya kemampuan menjalankan bisnis tersebut.
Yang ketiga adalah, yang juga penting adalah modal, capital. Jadi juga harus bermodal ya. Karena prinsipnya bank ini bukan memberikan modal. Bank tidak memberikan modal kepada para pengusaha. Namun bank adalah menambah modal. Jadi bila seorang pengusaha sudah mempunyai modal, ya setelah bank akan menambahkan. Mungkin dia punya kemampuan menjalankan bisnisnya dengan modal 100. Nah, bank datang memasukkan, menyuntik tambahan modal. Jadi tidak bisa juga kita meminjam di bank bila kita tidak punya modal. Ya, modalnya 0. Tidak, bank hanya menambahkan ya yang sudah ada. Makanya penting pengusaha itu, calon debitur kita itu mempunyai modal ya, mempunyai modal sendiri di dalam berusaha. Yang berikutnya adalah kolateral. Kolateral ini kita bicara mengenai jaminan, agunan. Nah, kalau masyarakat mungkin dengan agunan bank. Jadi nasabah juga harus mempunyai agunan, bisa berbentuk tanah, sertifikat, ya, bangunan. Jaminan ini berguna untuk bila terjadi sesuatu kegagalan, prestasi. Makanya pentingnya bank mempunyai agunan di dalam dia memberikan kredit sebagai pegangan dia, jaminan dia dalam memberikan kredit. Yang terakhir adalah kondisi. Jadi misalnya karakter seorang nasabah bagus, mempunyai capacity, mempunyai juga capital, modal, kolateral. Namun kondisi juga perlu kita memperhatikan, kondisi ekonomi pada saat kita akan memberikan kredit itu. Misalnya begini, seperti harga karet saat ini itu kan lagi tidak baik. Nah, makanya bank harus berhati-hati bila memberikan kredit kepada pengusaha karet, karena harga karet lagi turun naik, bahkan tidak bagus. Atau kita akan memberikan kredit kepada pengusaha toko baju 2-3 bulan sebelum hari Natal, tahun baru. Karena ke depan di hari Natal dan tahun baru orang akan banyak membeli baju. Makanya itu bagus kita berikan kredit kepada mereka. Baik rekan-rekan, gitu sedikit gambaran mengenai 5C ini, agar semoga bermanfaat informasi ini bagi semua yang menonton. Apa itu 5C dan mengapa bank itu bisa menolak kredit kita ya. Jadi kalau 5C ini bisa kita penuhi, khususnya nomor 1 karakter, itu akan semoga permohonan kita bisa diterima oleh bank ya. Oke, sampai jumpa kembali di channel saya. Tetap semangat, tetap berusaha. Yahoo!